Jejak dari Buhara di jantung Majapahit, Syekh Jumadil Kubro, cikal bakal dakwah Wali Songo. Di tengah gemuruh abad ke-14 hingga awal abad ke-15 Masehi, ketika kemegahan Majapahit masih memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru Nusantara, seorang musafir alim dari jauh tiba di tanah Jawa. Beliau adalah Syekh Jumadil Kubro, seorang keturunan mulia dari Buhara, sebuah kota kuno yang terletak di wilayah tengah negara Uzbekistan modern, di jantung Asia Tengah. Buhara, yang dulunya merupakan pusat penting di jalur sutra, dikenal sebagai lumbung ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Di mata sang syekh tersirat kebijaksanaan warisan peradaban besar, dan di hatinya tersemat nyala iman yang membimbing langkahnya melintasi ribuan mil. Perjalanan jauh melintasi lautan dan daratan membawanya ke pulau yang subur ini, di mana aroma rempah bercampur dengan hembusan angin laut. Kabar tentang kebesaran Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha yang menguasai banyak wilayah, telah sampai ke telinganya. Bukan dengan pedang atau kekerasan beliau datang, melainkan dengan damai dan keinginan untuk berbagi cahaya kebenaran. Trowulan, ibu kota kerajaan yang ramai, menyambut kedatangannya dengan segala hiruk-pikuknya. Di tengah keramaian pasar dan megahnya bangunan-bangunan suci, Syekh Jumadil Kubro memilih untuk berinteraksi dengan masyarakat secara sederhana. Beliau bergaul dengan para pedagang dari berbagai negeri, para pengrajin yang tekun, dan penduduk lokal yang ramah. Dengan tutur kata yang lembut dan penuh hikmah, beliau menyampaikan ajaran Islam, menekankan keesaan Tuhan, kasih sayang, dan keadilan. Diperkirakan pada masa itu, toleransi beragama telah tumbuh di Majapahit, memungkinkan komunitas dengan keyakinan berbeda untuk hidup berdampingan, sebagaimana tercermin dalam keberadaan komunitas Muslim di sekitar ibu kota yang dibuktikan oleh artefak seperti nisan di makam Tralaya yang lebih tua dari masa keruntuhan Majapahit. Di antara benih-benih kebaikan yang beliau tanam, salah satunya bersemi dalam diri putranya, Maulana Ibrahim Asmorokondi. Mengikuti jejak sang ayah, Maulana Ibrahim juga menjadi seorang alim yang dihormati. Takdir kemudian membawanya ke wilayah Tuban, di pesisir utara Jawa. Di sanalah, Maulana Ibrahim menikah dan dikaruniai seorang putra yang kelak akan menjadi salah satu pilar utama penyebaran Islam di Jawa, Raden Rahmat, yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel, yang diperkirakan hidup pada abad ke-15 Masehi. Sunan Ampel mewarisi garis keturunan mulia dan semangat dakwah dari kakeknya, Syekh Jumadil Kubro, yang diperkirakan aktif di Jawa pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15 Masehi. Ajaran-ajaran yang pertama kali dibawa oleh sang kakek, tentang tauhid yang murni dan akhlak yang mulia, menjadi salah satu landasan bagi perjuangan Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam secara lebih luas dan terorganisir bersama para wali songo lainnya. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro di jantung Majapahit, meskipun mungkin dalam skala awal dan sederhana pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15 Masehi, menjadi mata air yang tak terlihat namun terus mengalir hingga melahirkan generasi-generasi penerus dakwah. Sunan Ampel, dengan karisma dan pengaruhnya yang besar pada abad ke-15 Masehi, adalah salah satu buah dari benih iman yang ditanamkan oleh kakeknya di tanah Jawa. Makam Syekh Jumadil Kubro di Trowulan, meskipun sederhana, menjadi simbol penghubung antara masa awal kedatangan Islam di Jawa dari Asia Tengah, dari pusat peradaban Islam di Buhara pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15 Masehi, dengan era keemasan dakwah Wali Songo di abad ke-15 Masehi. Di tempat itu, tersemayam seorang alim yang menjadi cikal bakal bagi lahirnya para penyebar agama Islam yang gigih, termasuk cucunya sendiri, Sunan Ampel, yang cahayanya menerangi seluruh pulau Jawa. Kisah Syekh Jumadil Kubro adalah pengingat bahwa perubahan besar seringkali berawal dari langkah-langkah kecil dan kebaikan yang ditanamkan dengan kesabaran dan ketulusan, bahkan di tengah keberagaman kepercayaan dan kemegahan sebuah kerajaan.